Baik anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan masuk pelajaran 5, yaitu Nabi Elia mengajak umat Israel untuk kembali kepada Allah. Nah, mari kita bahas sama-sama kisah tentang Nabi Elia. Nah, anak-anak, sekarang mari kita lihat terlebih dahulu permasalahan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Nah, orang-orang yang berani berbicara jujur dan benar biasanya itu banyak sekali tidak disukai oleh orang tersebut, sehingga orang itu ditangkap, dianiaya, dikucilkan. Nah, bangsa Israel pada zaman dahulu mengalami banyak sekali penderitaan. Banyak orang-orang yang tidak suka kepada bangsa Israel. Ditambah lagi, bangsa Israel tidak setia kepada Allah. Nah, sehingga Allah itu mengutus nabi kepada bangsa Israel. Apa itu nabi? Nah, nabi adalah orang-orang yang menyerukan kebenaran, berbicara atas nama Tuhan dan menyerukan kehendak Allah atau penyambung lidah Allah. Nah, intinya nabi ini adalah mengajak orang-orang untuk bertobat, berbalik dari jalan yang sesat. Nah, pada masa bangsa Israel, ya, mereka itu menyembah dewa Baal ataupun berhala. Nah, inilah tugas Nabi Elia, yaitu untuk mengajak bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Kita lanjut ya. Nah, anak-anak, biasanya Allah mengutus nabi kepada bangsa Israel itu sesuai dengan kehendak Allah ya. Nah, contohnya, umat Israel mengalami kesusahan, maka Allah mengutus nabi penghiburan. Umat Israel mengalami berputus asa, maka Allah mengutus nabi pengharapan. Nah, ketika umat Israel meninggalkan Allah atau melakukan penyembahan berhala, maka Allah mengutus nabi untuk mengajak umat Israel bertobat dan kembali kepada Allah. Nah, jadi pada saat pembahasan ini kita akan membahas bahwa bangsa Israel melakukan penyembahan berhala. Ya, penyembahan berhala pada masa pemerintahan Raja Ahab dan istrinya Isabel. Nah, di sini Nabi Elia menantang para penyembah Baal untuk berperang dan berdoa, yakni agar Allah menurunkan api dan membakar kayu yang basah. Nah, di sini Elia yang menang dan umat pun dapat bertobat. Bagaimana sih ceritanya? Nah, mari kita lanjut materi kita berikutnya ya. Tapi sebelum kita bahas, kita lihat dulu bahwa di dalam masyarakat kita ini cenderung sekali bahwa manusia itu ingin mendapatkan hasil yang sangat memuaskan tanpa mengalami proses yang panjang dan berat. Nah, sehingga mereka itu lebih percaya terhadap hal-hal duniawi yang dianggap dapat menjamin kebahagiaan ataupun keberhasilan dan tidak percaya akan Yesus Kristus. Nah, apa saja sih hal-hal duniawi yang dipercayai oleh umat pada zaman sekarang? Nah, contohnya uang, mendapat kekuasaan, penampilan, bermain HP. Nah, itu semuanya adalah contoh-contoh kepercayaan mereka akan hal-hal duniawi. Seperti itu ya. Nah, baik anak-anak, sekarang mari kita saksikan video tentang kisah Nabi Elia yang terdapat dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 33, dilanjutkan 17 ayat 1 dan 1 Raja 18 ayat 19 sampai 40. Nah, selamat mendengarkan ya videonya. Raja Israel yaitu Ahab mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya yaitu Izebel beribadah kepada Baal. Lalu Tuhan menghukum dengan tidak memberi hujan sehingga terjadilah kekeringan. Raja Ahab marah dan berkata bahwa bencana ini terjadi karena perbuatan Nabi Elia.
Tapi, Nabi Elia berkata bahwa ini terjadi karena Raja Ahab dan keluarganya tidak taat perintah Tuhan. Kemudian Nabi Elia menantang 450 Nabi Baal untuk membakar persembahan. Elia berkata, "Tuhan siapa yang bisa dipanggil untuk mendatangkan api? Dialah Allah yang asli." Lalu 450 Nabi Baal itu berteriak memanggil Dewa Baal agar memunculkan api. Tetapi, tidak ada api yang membakar persembahan mereka. Sekarang, tibalah giliran Nabi Elia untuk menunjukkan api dari Tuhan Allah Israel. Tetapi aneh, Nabi Elia malah memberikan air di sekeliling mezbah itu hingga penuh dengan air. Kemudian Nabi Elia berdoa agar Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada rakyat Israel. Tuhan menjawab doa Nabi Elia, lalu muncullah api dari langit dan membakar persembahan itu. Semua binatang, kayu, batu, tanah dan air terbakar habis tidak bersisa. Akhirnya, semua rakyat Israel percaya dan berkata, "Tuhan, dialah Allah." Ayat hafalan. Nah, di mana pada masa itu bangsa Israel dipimpin oleh Raja Ahab, dan ia memiliki seorang istri bernama Isabel. Raja Ahab dan istrinya memerintahkan untuk menyembah dewa Baal. Nah, karena itu Allah memerintahkan Nabi Elia untuk mengingatkan Israel untuk kembali percaya kepada Allah. Nah, jadi dalam video tadi bahwa yang mengajak bangsa Israel untuk menyembah dewa Baal itu adalah Raja Ahab dan istrinya Isabel, ya. Lalu anak-anak, agar terbebas dari bencana, bangsa Israel harus kembali dan percaya kepada Allah, harus menyembah Allah. Nah, sehingga Nabi Elia itu mengadakan kurban bakaran untuk membuktikan kemuliaan Allah. Nah, seperti yang sudah Miss jelaskan pada awal. Tugas seorang nabi adalah menyampaikan kehendak Allah. Maka seorang nabi itu disebut penyambung lidah Allah. Nah, anak-anak, sekarang mari kita lihat contoh penyembahan berhala di zaman modern, yaitu kekayaan, ketenaran, kekuasaan, kesenangan, keseringan bermain HP. Nah, itu semuanya adalah contoh-contoh penyembahan berhala, sehingga kita itu melupakan Tuhan. Seperti itu. Nah, seperti yang kita alami saat ini, kita lebih sering bermain HP sehingga kita lupa belajar. Nah, itu sudah dikatakan penyembahan berhala, sudah menduakan Tuhan. Nah, sehingga orang-orang yang melakukan penyembahan berhala mengutamakan kesenangan duniawi akan berakibat pertama, hidup menjadi tidak tenang. Relasi dengan orang lain menjadi tidak baik, lalu hidupnya penuh dengan penderitaan. Nah, jadi anak-anak, mari kita perbaiki hidup kita untuk menyembah Tuhan, melakukan tugas kita dan tanggung jawab kita sebagai seorang anak di rumah, sebagai seorang anak di sekolah, begitu juga di gereja. Baik anak-anak, dari pembelajaran tentang Nabi Elia mengajak umat Israel untuk bertobat, maka pesannya adalah raja dan rakyat Israel berhenti menyembah dewa Baal dan kembali percaya serta menyembah Allah. Nah, ketika bangsa Israel kembali menyembah Allah, sehingga bangsa Israel sudah mengalami kehidupan yang sangat tenang dan mereka semakin hari semakin berkembang. Baik anak-anak, sebagai bahan refleksi kita setelah belajar tentang kisah Nabi Elia, yang pertama itu, pernahkah saya menghina Tuhan dan melanggar perintahnya? Nah, contohnya kita lupa berdoa sama Tuhan. Kita tidak mengingat Tuhan. Kita mengatakan bahwa
Tuhan itu tidak adil. Nah, itu adalah contoh perbuatan menghina Tuhan. Nah, yang kedua, sejauh manakah saya berusaha tetap setia kepada Tuhan? Nah, contohnya, pada saat bangun pagi-pagi, kamu tidak berdoa terlebih dahulu, tetapi membuka HP kamu. Nah, pada saat belajar, tugas sudah menumpuk, tapi kamu bermain HP. Berarti kita sudah jauh kepada Tuhan pada saat itu. Nah, pada saat pandemi ini, kita tidak boleh ke gereja. Kita boleh gereja lewat streaming, tapi kita tidak pernah melakukan hal itu. Nah, berarti kita sudah jauh dari Tuhan. Nah, yang ketiga, pernahkah saya melupakan tugas belajar, tugas dalam keluarga karena hanya ingin bersenang-senang saja? Nah, ini bagi anak-anak yang sering sekali tidak mengerjakan tugas. Nah, dia melupakan tugasnya sebagai seorang pelajar di sekolah karena hanya sering bermain HP. Nah, Tuhan sangat tidak suka akan hal-hal yang seperti itu. Nah, baik anak-anak, dari 3 refleksi tersebut, mari kita memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi ya. Nah, sekarang yang keempat, buatlah niat-niat kamu untuk dapat melaksanakan pesan Nabi Elia. Apa niat-niat kamu? Nah, kamu tuliskan nanti ya. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Kita lanjut minggu depan. Kalau ada mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup WA kita. Kalau tidak ada, terima kasih. Silahkan nanti kamu catat yang penting-penting dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan ya. Kamu catat di buku catatan kamu. Oke, selamat pagi dan sampai ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak. Oke.